Pemirsa, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves mengatakan bahwa pertanggal 14 Maret 2022 untuk wisatawan asing yang memasuki Bali mereka akan bebas karantina. Dan hal ini akan dimulai dulu dari Bali. Jika ini berhasil, maka akan diterapkan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini pemirsa, kenaikan tren di 14 provinsi di Provinsi Indonesia dan 4 provinsi sudah menunjukkan levelnya turun. Lantas, ini menjadi salah satu penentu bahwa Indonesia sudah bebas dari gelombang ketiga COVID-19. Lantas Indonesia sudah bebas dari gelombang ketiga COVID-19 dan Indonesia bebas karantina. Bagaimana korelasi antara kedua hal ini kita akan membahas secara tuntas selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Gadis Fetrianto. Inilah program acara Headline. Kementerian Kesehatan mencatat ada tren penurunan kasus harian COVID-19 di Indonesia. Tren penurunan kasus COVID-19 harian terjadi di 14 provinsi dalam waktu 7 hari terakhir. Selain itu, kasus COVID-19 harian di 6 provinsi juga menunjukkan tren melandai dalam sepekan terakhir. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tren penurunan kasus harian di belasan provinsi membuat tingkat keterisian rumah sakit mulai melandai. Hal ini karena kasus harian di sejumlah provinsi dengan populasi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur mulai menurun. Hingga akhir Februari, jumlah pasien yang dirawat mencapai sekitar 35.000 orang. Jumlah ini berkurang dari sebelumnya yang mencapai 38.000 orang. Meski kasus harian telah menunjukkan tren penurunan, Kementerian Kesehatan belum bisa memastikan Indonesia telah melewati puncak pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Menurut Nadia, indikasi puncak gelombang ketiga telah terlewati akan ditentukan 1 pekan ke depan. Hal ini lantaran terjadi peningkatan mobilitas pada akhir Februari yang berpotensi menyebabkan lonjakan kasus COVID-19. Gelombang ketiga ini sudah kita lewati, kita lihat ya bahwa prediksi kita ini kan pada minggu ke-4 dan awal Maret ini. Karena memang kita melihat adanya potensi lonjakan kasus yang bisa saja terjadi akibat libur panjang pada minggu ini. Kita berharap tentunya kita sudah melewati karena kemarin 64.000 adalah kasus tertinggi yang dilaporkan pasca kondisi kita dengan menghadapi Omikron ini. Kita tunggu ya, Din, bagaimana nanti apakah liburan 1 minggu kemarin ini bisa menjadi potensi lonjakan kasus. Semoga tidak ya, seperti itu ya. Siti Nadia juga menyebut perkembangan kasus pada awal Maret ini bakal menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah terkait pelonggaran aturan saat Ramadan dan mudik Lebaran. Nadia meminta seluruh masyarakat bekerja sama dengan menerapkan protokol kesehatan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bisa diterapkan pada level terendah saat Ramadan dan Lebaran nanti. Nadia juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi agar pandemi COVID-19 yang melanda tanah air segera berlalu. Indonesia tanpa karantina, malam hari ini topik kita pemirsa, dan kita akan terhubung melalui Zoom dengan 3 narasumber yang sudah berkompeten pasti bidangnya ya. Yang pertama kami undang Dr. Windu Purnomo MS selaku ahli biostatistika epidemiologi dari UNER. Kemudian Bapak Sugianto dari Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya bersama dengan Bapak Dwi Cahyono selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur. Selamat malam Dr. Windu, Pak Sugianto dan juga Bapak Dwi Cahyono. Selamat malam Mbak Etis. Ya. Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sebelumnya sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di program acara Headline malam hari ini membahas tentang Indonesia tanpa karantina. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya pengen ke Dr. Windu dulu nih. Dr. Windu, kalau kita sudah berbicara Indonesia tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, khususnya seperti itu. Tapi apakah selama ini memang terbukti dok, pada saat kita melakukan karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri seperti itu, apakah ini terbukti untuk memutus mata rantai COVID-19 atau paling tidak mengurangi resiko penularan COVID-19 di Indonesia? Ini kan karantina itu dilakukan ya kalau tujuannya itu adalah supaya masa onset itu terlampaui ya. Jadi begini, orang kalau baru tertular COVID ya, itu tidak langsung bisa dites melalui antigen tes atau PCR ya. Jadi artinya ada masa onset
kurang lebih 5 sampai 6 hari gitu ya, tergantung dari variannya. Kalau Omikron lebih cepat. Bahwa Omikron itu kira-kira 3 sampai 4 hari, itu 3-4 hari pertama itu belum bisa dites. Itu yang kita sebut sebagai masa onset atau periode jendela. Jadi meskipun dia sudah terinfeksi, selama 3 hari sampai 4 hari pertama itu belum bisa dideteksi. Ya kan? Artinya PCR testnya masih negatif, padahal dia sudah mempunyai virus di tubuhnya. Nah, karena itu diperlukan karantina. Ya, karena karantina itu untuk menyelesaikan masa onsetnya tadi, ya kan? Nah, jadi kalau masa onsetnya sudah berakhir dan nanti akan ketahuan ya kalau seseorang itu memang positif, ya nanti pada waktu exit test pada saat karantina. Jadi karantina itu kan nanti diakhiri dengan yang namanya exit test. Ya, tes sebelum keluar dari karantina. Kalau dia positif lah, berarti dia memang tertular. Meskipun di awal dia negatif, karena masih masa onset. Nah, kalau memang negatif, exit test ya berarti dia bisa keluar dari karantina. Kalau positif dia langsung masuk isolasi. Jadi kepentingan karantina itu adalah untuk menjaga jangan sampai seseorang itu tampak negatif padahal masih di dalam masa onset. Ya, sehingga bisa menulari orang lain karena dia langsung pulang ke keluarganya gitu, atau pulang berjalan-jalan kemana-mana. Nah, jadi yang sekarang ini ya karantina berhasil untuk menapis itu kan, ya. Nah, tetapi melihat keadaan kita yang makin membaik, ya kan, membaik, dan kemudian sebetulnya Indonesia ini kan tingkat vaksinasinya beberapa daerah sudah tinggi, seperti Bali itu dosis 2-nya sudah 100% lebih, ya kan? Nah, artinya daerah itu sudah bisa sudah terlindung lah ya, penduduknya sudah terlindung, karena kekebalan di komunitas sudah 100%, sehingga bisa saja di sana tidak usah karantina. Kenapa? Karena penduduknya itu terlindung. Jadi prinsipnya itu kan jangan sampai ya ada virus yang berasal dari luar daerah atau luar negeri itu akan memberi risiko pada penduduk. Itu prinsipnya. Nah, kalau penduduknya sudah terlindung oleh perisai vaksinasi lengkap, maka bisa kita melakukan pelonggaran karantina. Tapi daerah-daerah yang belum seperti itu ya tidak bisa dong gitu ya. Jadi artinya seperti di negara-negara lain sama, negara lain tuh sudah ada yang sudah tidak ada karantina. Kenapa? Karena memang penduduknya sudah terlindung ya dengan vaksinasi dan dengan sistem sistem pelacakan yang bagus gitu lah ya. Jadi sistem pelacakannya juga harus bagus lah. Kita juga sudah punya sistem pelacakan yang bagus, yaitu salah satunya menggunakan Peduli Lindungi. Nah, itu semua yang bisa membuat kita menjadi lebih rileks gitu. Baik, jadi kalau pertanyaan garis besarnya nih Dok, apakah berarti sudah waktunya Indonesia tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri? Berarti jawabannya hanya untuk sebagian daerah saja yang sudah siap, seperti itu kan? Oke. Betul. Oke, jadi baik. Belum bisa diberlakukan di semua daerah gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Windu. Saya ke Pak Sugianto dulu malam hari ini. Pak Sugianto, untuk saat ini bagaimanakah tingkat keterisian untuk asrama haji Sukolilo untuk saat ini ya Pak? Silakan. Baik, asrama haji saat ini terbagi dari 2 kegiatan, Pak. Ya. Yang satu ada namanya isolasi warga Surabaya yang terpapar COVID. Oke. Ada di 2 gedung Zam-Zam sama Sofa. Itu sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Baik. Dan aman saja. Kemudian sisa gedung dari 14 gedung yang terpakai 2 hanya tersisa 12 gedung. Sejak bulan April 2021 kemarin sampai saat ini kita standby-kan untuk kegiatan karantina pekerja migran Indonesia. Jadi ada 2 gedung, kemudian pada saat kegiatan karantina awal di tahun 2001 kemarin di bulan April sampai September itu sudah pernah digunakan untuk karantina, tetapi kurang maksimal. Jadi dalam hal ini kami berterima kasih kepada Dr. Windu yang pada rapat awal-awal kemarin kita diberi semacam cambuk bahwa
beliau mengatakan kegiatan karantina kemarin tidak berhasil, kurang berhasil seperti itu. Maka di kegiatan kali ini banyak yang dievaluasi oleh beliau. Jadi kalau satu kamar 4 orang itu bukan karantina tetapi arisan katanya gitu. Betul sekali. Betul. Ini efektif sekali. Yang periode sekarang ini efektif. Jadi satu kamar 2 orang itu terbukti pada saat kloter pertama datang dari Malaysia kemarin. Kemudian ada beberapa yang diperbaiki juga, diantaranya diharapkan kegiatan PCR itu dilakukan di bandara sudah tepat. Ya. Kemudian menunggu hasilnya juga di sana, jangan menunggu hasilnya di asrama atau di tempat karantina. Maka kalau menunggu hasilnya di tempat karantina, yang terjadi ada beberapa PMI yang ternyata terpapar itu akan menyebar kemana-mana. Ya. Jadi kemarin kloter 1 sangat bagus sekali, dari 124 orang di PCR di bandara, kemudian menunggu di sana. Setelah keluar hasilnya akan diketahui siapa yang negatif, siapa yang positif. Yang negatif langsung clear masuk di karantina di asrama haji, yang positif langsung dirujuk di rumah sakit Dr. Sutomo. Itu akhirnya dari 130 orang itu yang negatif 124 masuk karantina selama 7 hari. Begitu di exit test itu negatif juga. Artinya berhasil. Dari 124 masuk, 124 pulang, itu berhasil. Baik. Ini sangat-sangat efektif. Saya terima kasih kepada Dr. Windu yang telah mengoreksi dan memberi perbaikan di dalam kegiatan karantina itu. Baik Pak Sugianto, kalau Dr. Windu kemarin sempat mengkoreksi bahwa satu kamar tuh jangan 4 orang seperti itu, karena itu nanti jadinya arisan bukan karantina. Jadi sekarang kebijakannya bagaimanakah mengatur tempat tidurnya ini Pak untuk para teman-teman yang di karantina? Susunan tempat tidurnya seperti apa Pak Sugianto? Kebetulan kamar kami settingnya satu kamar isi 4 bed, tetapi kami sudah sepakat dengan Satgas Covid Jawa Timur yang dibawa komando Pak Panglima, satu kamar 2. Satu kamar 2 orang, baik. Yang dua bed kita lepas spraynya, jadi nggak mungkin dikeluarkan karena kita nggak punya tempat untuk menampung bed-bed itu. Dari 12 gedung itu ada sekitar 200 lebih kamar, yang rata-rata satu kamar isi 4 bed. Tetapi kita sudah sepakat kita ngeploting satu kamar isi 2. Baik, terima kasih Pak Sugianto. Sekarang saya ke Pak Dwi Cahyono dulu. Pak Dwi Cahyono selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur. Pak Dwi Cahyono, bagaimanakah kondisi pariwisata saat ini Pak? Kalau kita berbicara pariwisata pasti nggak jauh-jauh dari restoran, dari hotel seperti itu. Bagaimana kondisi pariwisata Jawa Timur khususnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau sekarang kondisi pariwisata di Jawa Timur lumayan membaik. Kita di recovery progress itu lumayan membaik, dari 30 untuk okupansi sekitar 30-40%. Pada saat awal dulu pandemi 2 tahun yang lalu, kita sempat terpuruk sampai di bawah 10% untuk okupansinya. Jadi sangat berat sekali. Terus kemudian beberapa saat tahun kedua awal 2001 kemudian 2002 itu sudah dengan berjalannya vaksinasi dari masyarakat dan juga untuk pekerja pariwisata itu kondisinya sudah membaik. Nah, sekarang sudah agak lumayan, jadi 30-40% bisa, kalau pas weekend bisa mencapai 40-50% gitu. Baik. Ya. Sementara kalau kita berbicara tentang okupansi di hotel seperti itu Pak Dwi Cahyono, bagaimanakah ada beberapa karantina yang dilakukan di hotel? Apakah dengan melakukan karantina di hotel ini bisa membantu pemasukan para hotel yang ada di Jawa Timur khususnya? Ya, jadi harusnya ya gitu ya. Tapi ini kita atur, kita masih mempersiapkan. Di bawah komando Pak Satgas, Pak Pangdam 5, kita persiapkan, kita bertugas menyediakan akomodasi untuk PMI, pekerja migran Indonesia, dan non PMI. Ya, terus sekarang ditambah lagi dengan adanya umroh gitu ya, yang mau diwacanakan dibuka di embarkasi
Juanda Surabaya. Oke. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, jadi ada beberapa persiapan-persiapan yang untuk PMI sendiri kita sudah mempersiapkan ada 12, sekarang ada 16 hotel dengan jumlah bednya ada 624, jadi total orang yang bisa masuk untuk PMI itu 1.854. Ya, untuk non PMI kita persiapkan yang sudah di assessment. Ya, jadi ada yang sudah di assessment oleh petugas dan yang belum yang sudah di assessment ada 4.593 orang atau bed. Gitu. Jadi itu yang sekarang kita sudah persiapkan, yang sudah siap dengan protokol kesehatan. Ya. Oke, baik. Pak Dwi Cahyono, satu saja pertanyaan sebelum kita jeda di segmen pertama ini. Pak Dwi Cahyono, seandainya nih PPKM sudah tidak lagi dilaksanakan, tidak ada lagi karantina bagi PPLN seperti itu, apakah hotel masih bisa mendapatkan keuntungan? Ya, ini kabar baik ya. Kalau sebagai contoh nanti dibukanya Bali itu adalah contoh bagi kita semua. Itu jadi semuanya dengan adanya karantina itu akan sebenarnya membatasi untuk PPLN untuk datang ya. Waktu dulu sekitar 10 hari, kemudian turun 7 hari, 5 hari, sekarang yang sudah booster bisa 3 hari. Itu memberikan peluang-peluang untuk mendatangkan wisatawan dari asing. Tapi sekali lagi tadi seperti Pak Windu katakan, memang itu tergantung persiapan di daerah. Jadi kita juga khawatir juga kalau umpamanya datang di daerah tetapi daerahnya mungkin belum siap dan angka COVID-nya akan menjadi naik, itu menjadi presiden buruk juga untuk pariwisata di wilayah itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kita harapkan memang dengan dibukanya. Boleh Pak diteruskan, ya, Mbak. Pak? Dengan kita berharap dengan dibukanya Bali, contoh Bali kemudian berhasil, nanti mungkin bisa ditiru di daerah-daerah lain dengan vaksinasi yang tadi disebutkan, mungkin bisa mencapai 100% dipercepat dan semuanya bisa kembali hadir, khususnya di Jawa Timur juga. Baik, terima kasih Pak Dwi Cahyono untuk penjelasannya, dan pemirsa nanti kita akan kembali berbincang dengan para narasumber kita yang sudah bergabung dalam program acara Headline, masih dengan tema kita malam hari Indonesia tanpa karantina. Jangan kemana-mana, kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Langsung kita tanyakan ke Dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, Dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan anestetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di program acara Headline dalam dialog kita malam hari ini bertajuk Indonesia tanpa karantina. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang dengan ketiga narasumber dan kita sudah membahas tentang PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri yang memang wacananya nanti ke depan itu tidak akan ada lagi karantina dan sudah akan diuji cobakan di Bali mulai 14 Maret 2022. Menurut Dr. Windu, ini bisa diterapkan untuk daerah yang sudah mencapai vaksinasi 100% seperti itu. Nah, sekarang saya langsung ke Dr. Windu dulu. Dr. Windu, jika nantinya memang seluruh daerah sudah PPLN ini sudah tidak ada lagi karantina seperti itu, apakah masih dibutuhkan hotel untuk tempat karantina saat ini di Indonesia, dokter? Ya, kalau
karantina nanti sudah dihapus, ya, tentu kebutuhan hotel atau tempat-tempat karantina ya sudah berkurang kan, ya. Tetapi harus ingat bahwa sekalipun karantina itu dihapus, tetap syaratnya adalah bahwa para PPLN ini berangkat dari negara asal itu sudah harus dalam keadaan negatif, ya kan? Dari artinya dia hasil tesnya di negara keberangkatan itu sudah negatif. Nanti sampai di bandara di Indonesia dimanapun ya, termasuk di Juanda misalnya, dia harus melakukan entry test dan dia harus negatif. Dan ketika menunggu ya, dan nanti gini, PPLN itu nanti boleh ya, ketika dia datang melakukan entry test di bandara itu menunggu hasil tesnya itu bisa di hotel gitu. Jadi nggak usah nunggu di bandara, karena mungkin nanti ketika pembukaan PPLN tanpa karantina itu kan nanti mungkin PPLN kan banyak sekali kan ya, jadi akan malah menimbulkan kerumunan ketika mereka nunggu di bandara. Gitu ya. Jadi nanti nunggunya di hotel. Nah, dan dia tidak boleh keluar dari hotel dulu selama hasil itu belum keluar kan gitu ya. Dan itu kira-kira membutuhkan waktu beberapa jam lah ya dalam sehari itu. Nah, jadi tentu kebutuhannya adalah hotel itu memang betul-betul harus dipersiapkan untuk menunggu tadi. Karena kalau dia kebetulan dia positif, dia harus pindah kan, pindah ke hotel khusus untuk isolasi, ya, atau di tempat-tempat isolasi khusus yang disediakan oleh pemerintah, atau memang ada hotel yang disediakan untuk isolasi. Karena biasanya kalau turis ya PPLN yang berduit tentu tidak bisa, dia tidak mau diisolasi di tempat sembarangan misalnya kan, jadi tentu harus yang selevel dengan ininya ya, dengan sosial ekonomi dari para PPLN ini. Nah, jadi persiapannya tetap ya, nanti ketika dia dinyatakan negatif kan boleh dia tanpa karantina, tetapi nanti ya pada hari ketiga ya dia harus melakukan namanya exit test, meskipun tidak ada karantina lagi ya, tetapi dia harus melakukan tes ulang PCR ya. Jadi kalau PCR-nya pada hari ketiga itu negatif, sebenarnya dia bebas, sudah bebas ya. Mau kemana aja bebas. Jadi nanti yang di Bali ya, pada pertengahan Maret ini kan sudah dimulai dengan uji coba di Bali ya. Mereka kalau sudah menyelesaikan 3 hari pertamanya dan dia negatif, dia boleh ke Jawa Timur. Jadi sebenarnya Bali dibuka itu tanpa karantina itu sebenarnya juga menguntungkan daerah lain, karena para turis itu sudah boleh kemana-mana. Tetapi sebelum dia melakukan exit test, dia tidak boleh keluar dari Bali. Jadi nanti Jawa Timur bisa menarik para PPLN turis ya yang ada di Bali ya. Karena mereka setelah hari ketiga negatif boleh kemana aja di negara Indonesia gitu. Ya, jadi itu meskipun nanti belum boleh PPLN tanpa karantina masuk di Juanda gitu ya, di Surabaya, tetapi Jawa Timur bisa mendapatkan limpahan dari turis yang berasal yang masuknya melalui Bali. Baik. Jadi setelah PCR menunggu dulu 3 hari, setelah PCR hasilnya negatif, kemudian menunggu dulu 3 hari. Setelah 3 hari benar-benar tidak ada gejala, maka sudah boleh ya dokter ya? 3 hari itu harus tes lagi. 3 hari tes gitu lagi. Iya, tes ulang. Jadi bukan menunggu hanya 3 hari selesai, enggak. Hari ketiga dia harus tes lagi. Nah, begitu dia negatif, dia bebas. Gitu. Jadi alurnya adalah ketika wisatawan mancanegara memasuki Bali, pertama kali mendarat mereka akan dites. Kemudian hasilnya negatif, menunggu 3 hari dites kembali. Kalau hasilnya memang negatif, mereka baru boleh, kalau misalnya mau ke Jawa Timur boleh, ke Jakarta boleh, seperti itu ya dok ya? Baik. Nah, saya penasaran banget nih Dokter Windu ya. Apakah memang nih dok, tes PCR itu dirasa sudah paling cukup, sudah paling mumpuni untuk mendeteksi COVID-19 ini? Ya, tentu ya. Jadi tes PCR kan memang gold standard ya. Jadi bukan tes yang lain, bukan antigen ya. Kalau antigen soalnya kan lebih ke arah screening ya, screening test ya. Jadi untuk tes diagnostik itu PCR memang ya. Dan nanti kalau sekarang kan lagi
lagi didominir oleh Omikron ya. Nanti PCR-nya adalah PCR khusus yaitu SGTF misalnya. Jadi nanti bisa melihat juga kalau memang kepentingannya mau melihat itu Omikron atau tidak ya, tetapi sebetulnya tidak terlalu perlu kita ini ingin tahu apakah Omikron atau tidak. Yang penting bahwa dia bukan COVID, gitu aja. Kalau bukan COVID selesai. Oke. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Dr. Windu. Saya geser ke Pak Sugianto. Pak Sugianto, sebenarnya saya dan mungkin masyarakat awam lainnya penasaran yang belum pernah memasuki tempat karantina di Asrama Haji Surabaya seperti itu. Sebenarnya proses ketika kita memasuki wilayah karantina di Asrama Haji, baik itu untuk pekerja migran atau mungkin yang sudah terdeteksi ada COVID-19 tapi tidak bergejala seperti itu. Seperti apa sih Pak Sugianto? Apakah memang mereka dikurung saja di kamar, tidak boleh keluar-keluar, tidak ada kegiatan sampai dengan hari yang ditentukan atau seperti apa Pak Sugianto? Silakan. Baik Mbak, saya bicara ke kegiatan karantina sebelumnya di bulan April sampai Oktober 2021. Itu saya perhatikan para pekerja migran Indonesia yang karantina di asrama haji sangat leluasa dan bebas. Ya. Kemudian mereka bisa kemana saja asal tidak keluar areal. Itu yang saya perhatikan di kegiatan karantina sebelumnya. Tetapi memang dampaknya sangat kelihatan sekali. Begitu dia di exit test itu banyaknya positif. Wah, oke. Makanya beliau Dr. Windu terus mengevaluasi. Kalau begitu nggak berhasil itu karantinanya. Maka sekarang setelah kita sebelumnya rapat lintas dinas dan kementerian, termasuk saat itu beliau Dr. Windu diundang. Jadi sekarang di model bubble. Di model bubble itu artinya begini. Satu zona itu khusus untuk kedatangan PMI dari negara tertentu, Malaysia misalkan. Ya. Itu mereka harus menjalani karantina selama waktu itu 7 hari. Selama 7 hari mereka tidak boleh keluar dari kamar, hanya di teras kamar. Kemudian apalagi sampai keluyuran nggak boleh. Ya. Jadi mereka sudah dibatasi. Sekarang asrama haji sudah terbagi menjadi 4 bubble atau 4 zona atau 4 kelompok gedung. Yang masing-masing gedung satu dengan lainnya dibatasi dengan pagar seng. Sehingga menurut saya lebih efektif ini, lebih efektif, lebih bagus. Kemarin kami merasakan sekali bahwa ada 124 orang yang dikarantina di sana, itu suasananya hening. Tidak seperti yang kemarin di 2001 itu. Itu saya merasakan sekali. Jadi saya pernah jalan mendekati gedung itu 3 waktu, pagi, siang, sore. Bahkan menjelang maghrib itu kami sempat mendekati gedung-gedung itu sepi sekali. Mereka semuanya berdiam diri di kamar masing-masing. Tetapi ini catatan buat kami. Tetapi rata-rata mereka butuh waktu untuk keluar dari kamar. Misalkan yang saya perhatikan kemarin, ada ibu-ibu yang harus cari air panas. Itu harus turun dari kamar, keluar dari kamar, kemudian harus dilayani oleh teman-teman keamanan TNI yang menjaga di gedung-gedung itu. Maka itu kalau menurut saya masih hal yang wajar. Ya. Tetapi kalau tidak boleh sama sekali keluar dari kamar, maka akan mengakibatkan mereka stres. Ya, seperti betul, itu. Betul. Jadi saya barangkali ada semacam koreksi ya. Kemarin termasuk ada kunjungan Pak Panglima itu memperhatikan asrama haji bagus sekali untuk hari ini. Suasananya sangat mendukung karena sangat terbuka dan luas kan. Ya. Tetapi kenapa para PMI tidak boleh keluar sekedar mencari matahari dan olahraga? Itu mereka makin nggak sehat. Ya, ini mungkin sekaligus saya sampaikan ke Dr. Windu, barangkali ada semacam dispensasi dok, bisa keluar sekedar di depan aja, tapi tidak ngerombol. Kita pakai masker, mereka sekedar jalan di area asrama haji yang ada rumpun pepohonannya, kalau pagi sangat sejuk sekali. Kemudian mereka harus cari matahari, tidak boleh di dalam kamar. Meskipun di kamar itu sudah tersedia TV dan WiFi yang lumayan bagus, tetapi bukan itu yang diharapkan teman-teman PMI. Mereka butuh waktu sekedar menghirup udara di luar lah, seperti itu.
Oke, baik Pak Sugianto, kami mengerti. Pak Sugianto, sebelum nanti Dr. Windu menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Sugianto seperti itu, pertanyaan selanjutnya adalah ini kan teman-teman atau gelombang umroh dan juga haji sudah mulai berjalan seperti itu ya. Apakah nanti ketika jemaah haji, jemaah umroh kembali ke Indonesia, mereka juga melakukan karantina di asrama haji, Pak? Dan apakah asrama haji sudah mempersiapkan kamar atau mungkin satu gedung khusus untuk jemaah haji dan umroh? Jadi rencana dibukanya Bandara Internasional Juanda Sidoarjo di Surabaya itu sudah kita rapatkan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pak Panglima, ya. Kemudian dengan seluruh jajaran Bandara Juanda. Tentunya kami sudah siap dan sudah tidak ada masalah, karena kami selaku pengelola asrama haji secara khusus sudah matur ke Pak Panglima, izin Bapak, ini kebetulan ada rencana umroh akan diberangkatkan dan diturunkan dari Bandara Juanda. Yang pasti rencana itu para jamaah umroh sebelum terbang ke tanah suci itu wajib semalam karantina di asrama haji. Karantina di asrama haji, baik. Ya, sebelum berangkat semalam. Kemudian atas pembicaraan kami dengan Pak Panglima langsung disetujui ada 4 gedung yang sudah dapat izin atau dapat persetujuan dari Pak Panglima untuk digunakan jamaah umroh. Oke. Karena begini, saya perhatikan sejak tanggal 22 Januari kemarin sampai sekarang kita baru kedatangan 2 kloter. Artinya kurun waktu sekian hari, sekian bulan itu kita pakem di sana. Artinya kita tidak bisa bergerak apa-apa karena harus standby dipersiapkan untuk kegiatan karantina PMI. Maka saya berharap waktu itu kepada Pak Panglima, kami diizinkan Pak gedung-gedung yang kira-kira tidak digunakan untuk karantina PMI kita bisa sewakan karena masyarakat membutuhkan. Ada beberapa gedung yang oleh beliau diizinkan, silakan Pak Gianto. Asal tidak mengganggu kegiatan PMI karantina. Oke, baik. Baik Pak Sugianto, terima kasih atas penjelasannya. Nanti kita akan kembali berbicara tentang Indonesia tanpa karantina, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Tadi sebelum break, Pak Sugianto sempat mengatakan untuk Dr. Windu, nanti mungkin boleh diberikan tanggapan, Dok, boleh nggak sih sebenarnya untuk semua yang sedang dikarantina di Asrama Haji Surabaya ini untuk sekedar keluar mendapatkan udara atau mendapatkan sinar matahari, biar tidak terlalu stres. Sebelum Dr. Windu menanggapi, saya pengen ke Pak Dwi dulu nih. Pak Dwi, apakah karantina tadi di Asrama Haji kan banyak sekali Pak, dia harus berada di kamar, kemudian harus menunjukkan surat PCR dan lain sebagainya. Bagaimana dengan bagaimana dengan karantina ketika di hotel? Persyaratannya seperti apa? Pak Dwi, silakan. Ya, memang di hotel sampai sekarang masih belum kedatangan tamu ya. Ada 2 kedatangan, tapi semuanya masih di asrama haji. Jadi rencananya nanti jika asrama haji sudah penuh, dan tempat karantina penuh, ini akan baru dilimpahkan ke hotel ya, yang ditunjuk. Ya,
persiapan kita itu sudah sejak beberapa bulan sudah kita persiapkan. Jadi mulai dengan karyawan yang sudah harus vaksin 2 kali untuk hotel yang ditunjuk nantinya. Kemudian mulai dari kedatangan tamu di depan, yaitu reception di front office, kemudian lorong sampai di lift itu memang harus dipisahkan, ya. Dan juga yang menjadi standar, kita harus peduli lindungi, aplikasi peduli lindungi, dan kita sebetulnya juga di hotel juga ada CHSE yang harus kita selalu terapkan selain untuk pengunjung juga untuk karyawan hotel sendiri. Selain itu fasilitas-fasilitas yang lain itu memang tidak diperkenankan untuk dibuka seperti gym, kolam renang dan segala macam itu memang sementara ditutup untuk yang tamu-tamu isolasi gitu ya. Ya. Dan kita persiapkan paket itu yang menjadi paket karantina ini laundry setiap hari. Laundry itu kita ambil 5 pieces, kemudian makan 3 kali, yang itu kita persiapkan di kamar. Jadi memang di hotel itu tidak diperkenankan untuk keluar. Makanya kita untuk wifi-nya harus kencang sekali, kemudian TV-nya bagus, dan ada jendela keluar yang bisa untuk aliran udara masuk. Ya. Setelah itu ada tes PCR untuk exit test, baru kita beritahukan hasilnya baru boleh keluar. Oke, baik. Kalau tadi Dr. Windu mengatakan nih Pak, kalau seandainya sudah dijalankan bahwa yang masuk ke Bali seperti itu wisatawan asing tidak perlu melakukan karantina lagi ketika hasilnya memang sudah negatif pertama, kemudian 3 hari menunggu itu kemudian hasilnya negatif pula, dan kemudian dia jalan-jalan ke Jawa Timur. Kira-kira persyaratan apa yang harus dibawa ketika dia akan check in di hotel? Iya, jadi kalau di Bali itu kan PPLN turun di Bali gitu ya. Betul. Memang tidak ada kalau umpamanya di Bali tidak ada karantina. Terus menjadi perjalanan lokal kan. Jadi naik kendaraan atau naik pesawat lokal. Ya. Itu kita masih belum tahu. Jadi pesawatnya masih tetap ada PCR atau tidak, mungkin harusnya tetap ada PCR. Nantinya kalau di kita prokesnya standar seperti tadi yang saya kemukakan tadi, kemudian memang harus memberikan aplikasi peduli lindungi untuk fungsi tracing, ya, dan untuk masuk di hotelnya sendiri kita kalau dari yang dari luar negeri, khususnya yang dari luar negeri ini PPLN ini memang menunjukkan hasil tes yang negatif gitu ya. Kalau mereka sudah 3 hari di Bali. Tapi mungkin kita tidak tahu ya Pak Windu, untuk di Bali juga mungkin tidak ada karantina, bebas karantina, tapi di hotel ditunggu 3 hari, sebetulnya kan di karantina sendiri di hotel itu ya. Jadi maksudnya 3 hari tidak keluar, kemudian baru ada exit test, baru dia tahu kalau itu betul-betul sudah negatif. Sebetulnya kalau sudah itu kita sudah bisa menerima dari Jawa Timur. Jadi sebetulnya screeningnya ada di Bali, mungkin gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Ke Dr. Windu sekarang, Dr. Windu menanggapi tadi Pak Sugianto sempat mengatakan bahwa saat ini ketika karantina, kita kemarin membuat karantina ini lebih efektif. Jadi semua yang sedang dikarantina ini tidak boleh keluar dari kamar agar nanti ketika keluar semuanya sehat seperti itu. Tapi Pak Sugianto kemudian mereview sedikit nih, boleh nggak Dr. Windu kalau seandainya ini teman-teman keluar sebentar hanya untuk mendapatkan udara segar, mungkin diatur seperti apa sehingga akhirnya tidak melakukan tidak ada penularan COVID-19, tapi yang ada mereka justru lebih sehat karena terkena sinar matahari atau berkegiatan sedikit. Silakan Dr. Windu boleh menanggapi. Ya, mungkin menyampaikan tentang bebas karantina di Bali ya. Ya. Jadi yang dimaksud tadi ya, kan nanti tanggal 14 Maret ya itu mulai diberlakukan
tanpa karantina, ya kan? Dan bisa dipercepat ya, kelihatannya betul. Mungkin akan dipercepat 1 minggu, ya. Jadi tanggal berapa, tanggal 8, tanggal berapa gitu. Nah, itu betul-betul bebas karantina. Jadi ketika dia datang kan entry test, ya, kemudian dia nunggu di hotel. Kalau dia negatif, dia boleh pergi, nggak apa-apa, jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi di hari ketiga harus ada entry test. Jadi exit test. Tapi dia di luar sudah boleh jalan-jalan. Jadi di beda dengan yang sekarang. Sambil menunggu hari ketiga, dia jalan-jalan begitu ya, Dok ya? Iya, kalau sekarang ya, baik, kalau yang karantina 3 hari itu nunggunya di hotel, nggak boleh keluar gitu ya. Kalau betul-betul yang sudah free tadi ya, maka dia ketika sudah entry testnya negatif, harus negatif ya. Kalau positif dia harus isolasi namanya. Ya. Kalau dia negatif, dia sudah boleh bepergian. Tetapi nanti hari ketiga harus melakukan tes lagi. Ya, nanti kalau dia dan selama 3 hari yang pertama tadi sebelum exit test, dia tidak boleh keluar Bali, nggak boleh. Ya, jadi nanti ada sistem yang bisa mengawasi bahwa para PPLN tidak boleh keluar dari Bali ya sebelum hari ketiga, gitu ya. Jadi nanti ada sistemnya nanti ya, tentu yang menggunakan alat yang sama yaitu Peduli Lindungi. Saya potong sebentar nih, Dok. Saya potong sebentar, Dok. Apa yang akan terjadi ketika wisatawan asing masuk melalui Bali, kemudian tes hari pertama menunjukkan bahwa mereka adalah negatif, kemudian mereka jalan-jalan di Bali, setelah hari ketiga mereka tidak kembali melakukan tes PCR, tapi mereka juga tidak keluar dari Bali, maka apa yang akan terjadi? Regulasinya seperti apa, Dok? Nah, tentu ada sanksi itu ya. Jadi sanksi tentu sanksinya ada denda ya, kemudian tentu bisa dideportasi dan sebagainya lah. Itu nanti ya saya tidak tahu persis sanksinya seperti apa, besarannya seperti apa ya. Tapi ada, karena kalau sebuah regulasi tanpa ada sanksi ya percuma ya, nanti isinya ya cuma pelanggaran gitu ya. Betul. Jadi selalu harus ada sanksinya gitu. Dan itu saya kira segera akan ada SE-nya nanti ya. Jadi nanti kan SE itu akan terbit ya dari surat edaran dari Satgas Nasional atau Satgas Pusat akan keluar itu. Iya. Nah, sekarang tentang yang tadi Pak Sugianto. Sebentar, Dok, saya mau menambahkan sebelum menanggapi Pak Sugianto. Pada saat hari pertama, kita kan PCR di bandara ya, Dok, kemudian dinyatakan negatif. Turis itu jalan-jalan di Bali. Nah, pada saat hari ketiga, di manakah mereka harus PCR atau siapakah penyedia PCR untuk para turis ini nantinya, Dok? Seperti apa? Nah, itu nanti akan diatur ya. Jadi nanti tentu ada sentra-sentra untuk tes PCR, apakah itu di hotel yang bersangkutan, ya itu soal teknis saja lah ya. Jadi bisa saja dilakukan di hotel ya. Seperti yang dilakukan selama ini pada waktu sekarang kan yang berlaku kan travel bubble ya kan. Jadi travel bubble itu artinya mereka jadi travel bubble itu pada dasarnya adalah karantina, cuma karantinanya tidak di kamar ya, tetapi di dalam hotel dia boleh jalan-jalan di hotel gitu ya. Di dalam hotel yang memang khusus untuk karantina ya. Dan nanti pelayanan untuk melakukan exit test ya di situ. Nanti ada petugas, gampang kan, swab test itu bisa dilakukan di mana saja ya oleh petugas siapapun. Nanti hasil swabnya itu nanti kan pakai VTM namanya ya, itu dibawa ke lab gitu. Jadi kalau swabnya aja bisa dimanapun gitu, nggak ada masalah gitu ya, di tempat manapun. Tapi nanti dibawa ke lab ya, labnya tentu sudah ada yang ditunjuk untuk itu ya. Oke, terima kasih, Dokter. Sekarang saya akan yang Pak Sugianto. Pak Sugianto, silakan. Nah, itu sejak awal pada waktu rapat koordinasi dulu ya, ketika bicara tentang akan dibukanya kembali Bandara Juanda untuk kedatangan PPLN khusus PMI ya, pekerja migran itu, saya sudah mengatakan bahwa orang kalau dikurung di dalam kamar terus ya, kecuali kalau ada orang yang memang sifatnya introvert, senang di kamar ada ya, itu tambah senang itu berada di kamar senang gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi orang-orang yang aktif itu kalau dikurung di kamar selama 5-7 hari bisa stres itu. Betul. Saya mengatakan boleh dia melakukan kegiatan olahraga ya, kegiatan berjemur ya, tetapi tidak boleh campur dengan bubble yang lain. Nah,
Jadi prinsipnya ini juga bubble. Jadi misalnya katakanlah kloter pertama gitu ya, datang pada tanggal berapa, misalnya tanggal 3 Maret, ada kloter apa ya, datang pada tanggal 3 Maret. Dia langsung dibawa setelah melalui prosedur tertentu, nanti dia di karantina di asrama haji. Dia ditaruh di wing. Tadi ada 4 wing ya, ada empat bubble lah gampang gitu ya, empat tempat ya yang terpisah-pisah. Dia katakanlah di wing A gitu misalnya. Ya, kemudian besok misalnya ini kloternya berturut-turut datang ya. Jadi besoknya ada kloter lain datang ya. Dia ditaruh di asrama haji lagi misalnya berturut-turut ada 2 kedatangan gitu. Antara kloter yang datang tanggal 3 Maret misalnya dengan 4 Maret nggak boleh campur sama sekali. Tidak boleh ada kegiatan yang mereka saling kontak, nggak boleh. Karena masa kohort karantinanya berbeda. Ya, tapi di dalam satu kohort, ya, jadi satu rombongan yang kedatangannya pada hari yang sama, boleh campur, nggak apa-apa. Jadi nggak harus di dalam kamar terus. Stres mereka nanti ya. Saya sudah mengatakan pada gubernur juga ya, malah telepon-teleponan dengan Bu Gubernur juga soal itu ya, bahwa teman-teman PMI itu jangan dikurung terus gitu. Ya mereka bisa stres, depresi, macam-macam kan ya. Ada orang itu yang tidak suka dikurung di kamar. Nah, boleh keluar asal tidak ketemu dengan bubble yang lain. Boleh keluar asal tidak ketemu dengan bubble yang lain seperti itu. Oke, baik. Ya, tetap di dalam kompleks itu tidak ketemu, tidak kontak dengan rombongan yang tanggalnya berbeda. Nah, gitu yang penting. Oke, baik. Dr. Windu, kami sudah mendapat pernyataan dari Dr. Windu dan semoga Pak Sugianto sudah bisa menerima ya pernyataan ini ya. Ini dari Dr. Windu. Jadi sebenarnya mereka kalau datangnya satu bubble itu nggak apa-apa keluar kamar, tapi jangan sampai bertemu dengan bubble yang lainnya. Seperti itu. Baik pemirsa, kami masih punya segmen lainnya untuk membahas secara tuntas. Boleh tanya ke Dr. Windu? Oh, nanti kita akan membuka lagi di segmen selanjutnya Pak Sugianto. Kita sabar dulu, karena kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di Indonesia Tanpa Karantina sesaat lagi. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Indonesia Tanpa Karantina pemirsa, dan akan dimulai tanggal 14 Maret 2022, bahkan bisa dipercepat ya dari Bali dulu. Nah, kalau Bali sudah oke, nantinya akan diteruskan ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Baik, dan kita sudah berbincang hari ini Pak Sugianto tampaknya tadi akan menyampaikan hal untuk Dr. Windu, tapi sebelum ke Pak Sugianto, saya pengen ke Pak Dwi dulu nih. Pak Dwi tadi berhubungan dengan yang saya tanyakan ke Dr. Windu mengenai bagaimana setelah 3 hari PCR-nya itu di mana. Kemudian Dr. Windu mengatakan bahwa nanti akan ada yang menyediakan. Nah, selama ini Pak Dwi, bagaimanakah dari kebijakan hotel ketika ada yang karantina dan akan keluar, akan exit seperti itu, bagaimanakah penyediaan PCR-nya? Ya, sekarang ini memang masih belum, tapi sudah dipersiapkan dari tim Satgas di bawah komando Pak Panglima. Sejak kedatangan, mulai dari bandara itu ada
tes PCR yang pertama. Ya. Dan kita harapkan memang saat ini memang belum crowd, Pak. Kita harapkan memang menunggu di bandara. Jadi hasilnya positif bisa langsung ke rumah sakit, terus kemudian yang negatif baru dikirim ke hotel. Ya. Di hotel ada entry entry test itu, kemudian dalam 3 hari, yang waktu itu 5 hari direncanakan, hari keempat ada exit test. Itu dilakukan petugas itu datang ke hotel. Jadi ada petugas yang dengan lab yang ditunjuk itu datang ke hotel untuk tes PCR. Kemudian rencananya kalau yang umroh itu memang ada lab-lab yang sudah ditunjuk oleh dari Saudi, itu memang harus pakai lab-lab tersebut dan difasilitasi untuk bisa tes didatangkan di hotel. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Ke Pak Sugianto silakan. Pak Sugianto, ada yang mau disampaikan untuk Dr. Windu hari ini, silakan. Oke, terima kasih. Sebelum saya tanya ke Dr. Windu, barangkali perlu saya sampaikan juga informasi tambahan bahwa di asrama haji ada kegiatan tes baik entry maupun exit. Itu terutama yang exit sudah berjalan 2 kloter, itu petugas swab itu mendatangi kamar untuk menghindari kerumunan. Petugas masuk dari kamar ke kamar itu dalam waktu yang sangat cepat, selesai dalam hitungan 100 PMI sudah selesai. Dan itu efektif sekali. Seperti itu. Jadi pada petugas swab masuk ke kamar sehingga cepat dan aman, tidak terjadi kerumunan teman-teman PMI. Ini Dok, barangkali izinkan saya bertanya dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu akan terjawab dengan sendirinya oleh saya. Jadi gini Dok, di kloter pertama itu kita melayani 124 PMI. Waktu entry test negatif semua 124. Mereka melakukan karantina 7 hari. Di hari ke-6 mereka melakukan exit test negatif semua sampai pulang. Yang lucu, 3 karyawan kami kena positif. Pertanyaan saya gini, Anda kena di mana? Wong yang dilayani positif negatif kok Anda bisa positif? Itu yang pertama, sudah terjawab. Mungkin kena di luar. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua gini Dok, saya nggak ambil pusing. Waktu di kloter kedua ini ada 80 orang PMI itu waktu entry test itu negatif. Masuklah karantina dia selama 3 hari. Kemudian dari 80 orang setelah 3 hari melakukan karantina karena mereka sudah vaksin dosis ketiga, maka hanya cukup 3 hari karantinanya. Di hari ketiga pagi tadi mereka 80 orang melakukan exit test. Dari 80 orang itu kok jelala 2 orang positif Dok. Kenanya di mana dia? Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Padahal 80 orang ini waktu entry test itu negatif. Selama 3 hari dia karantina, hari ketiga pagi tadi melakukan exit test, ternyata 2 positif. Kira-kira hanya di mana Dok? Baik Pak Sugianto, kami sudah mendapat pertanyaan dari Pak Sugianto. Dr. Windu silakan menjawab singkat saja Dok, karena waktu kita terbatas, silakan. Yang pertama tadi sudah dijawab ya, bahwa itu bisa terkena dari luar ya, dari luar. Karena petugas itu yang mungkin pulang masuk ya. Jadi itu bisa tertular di sana. Nah, makanya tadi kegunaan karantina adalah untuk melihat apakah seseorang itu memang dalam masa onset ketika dia datang ke Indonesia ya. Jadi ketika datang kan dia sudah mendapatkan entry test. Tapi kalau dia saat itu sebetulnya sudah tertular ya, tertularnya di mana kita tidak tahu, bisa ketika masih di negara asalnya tertular ya. Tetapi dia masih dalam masa onset periode jendela tadi yang lamanya 3-4 hari ya. Dia ketika di tes di negara pemberangkatan negatif. Padahal dia mungkin sudah positif ya. Kemudian karena masa jendela tadi belum terdeteksi, masuk ke Indonesia negatif lagi gitu. Nah,
karena dia masih dalam masa onset memang belum terdeteksi, karena sifat dari virus itu seperti itu. Jadi beberapa hari pertama ketika orang itu sebetulnya sudah positif, ya positifnya sudah ada virus di dalamnya, tapi PCR belum mendeteksi, ya itu selama tadi ya tergantung variannya. Kalau varian Omikron itu kurang lebih 4 harian masa prosesnya. Nah jadi ketika dia memang orang ini positif, baru ketahuan saat exit. Itulah fungsi karantina. Andai kan ada karantina, mereka ini akan menulari orang di rumahnya, di tetangga-tetangganya sudah kadung pulang di sana. Maka itulah justru kegunaan dari karantina. Jadi bisa menapis orang yang ternyata positif, sehingga dia harus terus isolasi dulu, nggak boleh pulang. Nah gitu Pak Sugianto. Oke, baik, terima kasih Dr. Windu. Baik, Dr. Windu sudah memberikan tanggapannya untuk pertanyaan Pak Sugianto. Sekarang mungkin Pak Dwi boleh menyampaikan sedikit Pak terkait kesiapan hotel-hotel dan juga restoran yang ada di Jawa Timur menyambut apa yang sudah dikatakan oleh Menko Marvel kita bahwa nantinya ini akan dibuka tanpa karantina. Seperti apa Pak Dwi? Silakan, singkat saja. Pak Dwi, mohon maaf, ini suaranya belum terdengar karena masih di mute. Oke. Oh iya, maaf. Ya, kita berharap pariwisata bisa menggeliat kembali dengan adanya uji coba pembukaan di Bali, dan pariwisata menjadi maju dan aman. Ya. Bagaimanapun itu juga tetap menjadi harapan kita. Untuk pariwisata itu menjadi multiplier efek yang sungguh luar biasa, menghidupi banyak lapisan masyarakat. Jadi kita harapkan dengan treatment yang tepat tadi seperti disampaikan Pak Windu, mulai dari perjalanan kemudian boleh keluar, ini memang menjadi beberapa pertanyaan dari calon-calon wisatawan gitu, seperti apa gitu proses karantina yang dilakukan di Indonesia. Kalau ini menjadi jelas dan menjadi prosedurnya sudah tetap protapnya, dan dengan prokes yang baik ini akan bisa menaikkan pariwisata khususnya di Jawa Timur, dan akan menghidupi banyak lapisan masyarakat juga. Oke, terima kasih Pak Dwi. Dr. Windu, pesan terakhir untuk masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan kita untuk persiapan. Ini nanti PPLN itu akan masuk ke Indonesia tanpa karantina. Pertama memang di Bali, tapi ketika di Bali sudah berjalan lancar maka akan ke seluruh Indonesia. Silakan Dr. Windu, singkat saja. Ya, jadi masyarakat kan ingin ya semua itu bisa kembali normal, tetapi tetap berkebiasaan baru ya, yaitu tetap prokes tidak boleh dilupakan ya. Sekalipun nanti sudah COVID itu relatif terkendali, prokes harus tetap dilakukan, dan supaya kita bisa lebih rileks dalam aktivitas publik ya. Masyarakat ingin seperti itu toh, termasuk pariwisatanya juga ya. Maka tentu ayo kita semua vaksinasi, lengkapi vaksinasi itu sampai 2 dosis bahkan booster. Supaya apa? Supaya daerah kita ya Jawa Timur ya, Jawa Timur ini bisa nanti menjadi lebih rileks seperti Bali gitu ya. Jadi sekarang masih 70% gitu yang 2 dosis. Nah itu ayo kita tingkatkan segera supaya kita menjadi lebih rileks, sehingga pariwisata pun menjadi kembali normal gitu ya, bisa menerima dari luar negeri tanpa karantina dan seterusnya. Ya, jadi ayo kita kendalikan bersama-sama. Oke, terima kasih Dr. Windu, terima kasih Pak Sugianto, terima kasih Pak Dwi Cahyono sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Intinya pemirsa, tanggal 14 besok akan dilakukan uji coba di Bali, PPLN tanpa karantina. Semoga semua wilayah di Indonesia sampai akhirnya bisa mengikuti yang sudah dilakukan di Bali. Dengan syaratnya adalah Anda semua diwajibkan mengikuti vaksinasi lengkap. Bukan hanya untuk pariwisata di Indonesia, tapi juga untuk perekonomian di Indonesia. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami selama 1 jam ini membahas tentang Indonesia tanpa karantina. Saya Gadis Fetrianto beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.